Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi bersama Butia dalam pembelajaran matematika. Kali ini kita akan belajar tentang persamaan logaritma. Baik, dalam persamaan logaritma ini ada beberapa sifat yang akan kita pelajari dan akan kita pahami bersama. Yang pertama, ada sifat yang berbentuk A log fx sama dengan basis A log B, maka fx sama dengan B dengan A lebih dari 0 dan A tidak boleh sama dengan 1 dan juga fx-nya lebih dari 0. Kemudian yang kedua, ada basis A log fx sama dengan basis A log gx, maka fx sama dengan gx dengan A lebih dari 0, A tidak sama dengan 1, fx lebih dari 0 dan gx lebih dari 0. Kemudian yang ketiga, basis A log fx sama dengan B log fx, maka fx-nya sama dengan 1 ya. Antara sifat yang kedua dan sifat yang ketiga ini berbeda ya. Di sini basisnya yang berbeda. Kemudian sifat yang keempat ada basis hx log fx sama dengan basis hx log gx ya. Di sini basisnya berupa fungsi dan numerusnya juga berupa fungsi. Maka ini fx-nya akan sama dengan gx dengan syaratnya hx lebih dari 0, hx tidak sama dengan 1, fx lebih dari 0 dan gx lebih dari 0. Kemudian sifat yang kelima, persamaan logaritma dapat dinyatakan dengan persamaan kuadrat A basis A log kuadrat fx tambah B basis A log fx plus C sama dengan 0 dengan A lebih dari 0, A tidak sama dengan 1. Kemudian A tidak sama dengan 0, A, B, C itu elemen bilangan real. Nah, di sini kelihatannya banyak ya sifat-sifatnya, kemudian syarat-syaratnya. Sepertinya kalau dihafal akan terlalu sulit. Namun, jangan bingung, kita harus memahami bahwa konsep logaritma itu ada syaratnya, ya. Kita sudah pelajari di pertemuan sebelumnya bahwa syarat logaritma di mana misalkan ada sebuah logaritma dengan basis A log B, itu syaratnya adalah A lebih dari 0, A tidak sama dengan 1, dan B lebih dari 0, di mana A itu adalah bilangan pokok dan B adalah numerusnya. Sehingga syarat yang paling mudah untuk kita ingat adalah basis itu harus lebih dari 0 dan tidak boleh sama dengan 1. Sedangkan numerusnya itu harus lebih dari 0. Nah, ini adalah sifat yang harus kita pahami dan harus kita ingat dalam menyelesaikan bentuk persamaan logaritma. Jadi mau bentuknya apapun, di sini karena ada 5 bentuk persamaan logaritma sifat-sifatnya, mau bentuknya apapun, syaratnya itu sama. Ya, bilangan pokok atau basisnya itu lebih dari 0 dan tidak boleh sama dengan 1. Kemudian numerusnya lebih dari 0 ya. Kalau kita perhatikan dari sifat pertama sampai dengan sifat yang terakhir itu sama. Ya, seperti yang sudah dijelaskan. Baik, agar lebih memahami tentang sifat-sifat dari persamaan logaritma, kita akan membahas soal-soal sesuai dengan sifat-sifat yang telah disebutkan sebelumnya. Baik, kita masuk ke pembahasan soal tentang persamaan logaritma di sifat yang pertama ya. Di sini sifatnya basis A log fx sama dengan basis A log B, maka fx-nya sama dengan B. Ya, dengan syaratnya ini bilangan pokoknya harus lebih dari 0 dan tidak boleh sama dengan 1, kemudian numerusnya lebih dari 0. Kita lihat contoh soalnya. Tentukan himpunan penyelesaian dari basis 3 log x ditambah basis 3 log x plus 1 sama dengan basis 3 log 2. Nah, kita tuliskan dulu soalnya. Nah, jika bentuk soalnya seperti ini, kita perhatikan yang ada di ruas sebelah kiri. Yang ada di ruas sebelah kiri ini perlu kita sederhanakan terlebih dahulu.
Ya, karena di sini bentuknya adalah penjumlahan, maka ingat kembali sifat logaritma. Jika perkalian, ini menjadi penjumlahan, atau sebaliknya ya, jika ini sifatnya adalah penjumlahan, maka menjadi perkalian, atau dengan kata lain numerusnya kita kalikan. Nah, sehingga untuk soal ini kita kalikan numerusnya. Di sini numerusnya ada X dan juga X plus 1, maka kita kalikan. Ya, basis 3 log dalam kurung X dikalikan dengan X plus 1 sama dengan basis 3 log 2. Kita peroleh basis 3 log X kuadrat plus X ya. X kali X adalah X kuadrat, X dikali 1 adalah X. Nah, kalau sudah seperti ini, kita lihat di sini bilangan pokoknya sudah memenuhi syarat ya. Dia lebih dari 0 dan tidak sama dengan 1. Sehingga kita sudah bisa selesaikan nih. Kalau sudah seperti ini, kita lihat syaratnya. Fx sama dengan B. Fx-nya di sini adalah X kuadrat plus X dan B-nya adalah 2. Maka bisa kita tuliskan X kuadrat plus X sama dengan 2. Kita selesaikan, 2 kita pindahkan ke sebelah kiri sehingga menjadi negatif, atau kedua ruas ini dikurangkan dengan 2 ya. Sehingga ruas kanan menjadi 0, ruas kirinya ini dikurangkan dengan 2. Kita peroleh X kuadrat plus X dikurang 2 sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan, faktornya adalah X plus 2 dikalikan dengan X min 1. Nah, ini diperoleh dari mana? Diperoleh dari dua bilangan yang dikalikan hasilnya adalah negatif 2, dan jika dijumlahkan hasilnya adalah positif 1. 2 dikali min 1 hasilnya min 2 ya. 2 ditambah negatif 1 artinya sama dengan 2 dikurangi 1 hasilnya 1. Atau di sini koefisien X-nya adalah 1. Kemudian kita peroleh nilai X-nya adalah negatif 2 atau X sama dengan 1. Ini diperoleh dari X plus 2 sama dengan 0, maka X-nya sama dengan min 2, atau X min 1 sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 1. Gitu ya. Kemudian, kalau sudah seperti ini, kita perhatikan syaratnya. Untuk bilangan pokoknya, karena di sini syaratnya sudah terpenuhi, maka kita perlu mencari untuk syarat numerus. Ingat ya, syarat numerus itu lebih dari 0. Maka kita tuliskan untuk numerusnya. Lihat kembali di dalam soal. Di ruas sebelah kiri, numerusnya di sini ada 2 ya. Ada X dan juga X plus 1. Maka kita cari kedua-duanya. Ya, yang pertama itu X. Numerusnya X. X lebih dari 0. Maka ini cukup sampai sini aja nih yang pertama nih. Syaratnya X lebih dari 0. Kemudian yang kedua, X plus 1 lebih dari 0, maka X-nya adalah lebih dari negatif 1 ya. Ini satunya kita tinggal pindahkan ke sebelah kanan, sehingga menjadi negatif. Nah, karena di sini pembuat 0-nya ada 2, nah kita pakai garis bilangan untuk mencari syarat atau daerah mana yang memenuhi. Ya, kita gambarkan pada garis bilangan, di sini dimulai dari sebelah kiri, ini adalah negatif 1, kemudian baru 0. Ya, diurutkan dari bilangan yang paling kecil. Yang paling kecil adalah negatif 1, baru 0. Kemudian karena ini tandanya lebih dari, maka negatif 1 arahnya ke kanan, dan negatif yang 0 ini arahnya juga ke kanan. Dan yang memenuhi syarat adalah irisan dari keduanya. Atau gampangnya kita mengingatnya adalah yang dapat dua garis nih. Antara yang garis dari negatif 1 dan juga 0. Ini kedua-duanya. Ini yang diarsir, ini yang merupakan syaratnya. Sehingga syaratnya ini harus lebih dari 0. Ya, sekarang kita lihat di sini. Di sini ada X sama dengan negatif 2 dan juga X-nya sama dengan 1. Mana di antara kedua ini yang memenuhi syarat? Tadi syaratnya adalah lebih dari 0. Maka yang memenuhi adalah yang X sama dengan 1. Sehingga bisa kita tuliskan himpunan penyelesaiannya adalah 1. Baik, kita masuk ke contoh soal yang kedua ya. Ini masih dengan sifat yang sama, sifat yang pertama, dengan soal yang berbeda. Kita lihat soalnya, tentukan himpunan penyelesaian dari basis 8 log 4x plus 1 sama dengan basis 2 log 3. Nah, ini adalah pembahasannya, kita tuliskan terlebih dahulu soalnya. Nah, kita lihat
Untuk menyelesaikan persamaan logaritma, bilangan pokok atau basis itu harus sama. Nah, pada soal kali ini kita lihat basis antara ruas kiri dan juga ruas kanan ini belum sama, maka harus kita samakan. Ya, kalau kita mengubah basis atau bilangan pokok yang ada di ruas sebelah kiri, sepertinya akan lumayan panjang caranya. Maka kita cari cara yang lebih sederhana, yaitu dengan mengubah basis yang ada di ruas sebelah kanan, kita samakan dengan basis yang ada di ruas sebelah kiri. Ya, di sini yang ada di ruas sebelah kanan basis atau bilangan pokoknya adalah 2 ya. Nah, 2 ini agar menjadi 8, maka kita apakan? Kita pangkatkan dengan 3, karena 2 pangkat 3 adalah 8. Ya, sehingga bisa kita tuliskan seperti ini nih. Basis 8 log 4x plus 1 sama dengan basis 2 pangkat 3 log. Nah, kalau basis atau bilangan pokoknya kita pangkatkan dengan 3, maka numerusnya harus dipangkatkan dengan 3 juga. Jadi tidak akan merubah nilai. Ya, sehingga ini kita peroleh basis 2 pangkat 3 log 3 pangkat 3. Ya, sama-sama dipangkatkan 3. Baru kita operasikan, diperoleh basis 8 log 4x plus 1 sama dengan 8 log 27. Nah, kalau sudah seperti ini, karena basisnya sudah sama, maka kita tinggal selesaikan saja. 4x plus 1 sama dengan 27. Satunya dipindahkan ke sebelah kanan menjadi negatif sehingga diperoleh 4x sama dengan 26. Dan x-nya adalah 26 per 4 atau 13 per 2. Nah, apakah sampai sini sudah selesai? Kita lihat dulu syaratnya. Apakah hasilnya ini sudah memenuhi syarat? Ingat, syarat dari persamaan logaritma atau syarat dari logaritma itu adalah numerusnya lebih dari 0. Ya, karena di sini bilangan pokoknya sudah memenuhi syarat ya, dia lebih dari 0 dan tidak sama dengan 1, maka kita cari untuk syarat numerusnya saja. Numerus lebih dari 0, di mana di sini numerusnya adalah 4x plus 1, maka kita tuliskan 4x plus 1 lebih dari 0. Kemudian 4x lebih dari negatif 1, maka x-nya lebih dari negatif 1 per 4. Ya, kalau kita lihat x di sini hasilnya 13 per 2, apakah 13 per 2 itu lebih dari negatif 1 per 4? Ya, tentu saja ya, karena di sini hasilnya negatif 1 per 4. Dan di sini adalah 13 per 2, dan 13 per 2 itu lebih dari negatif 1 per 4, maka bisa kita simpulkan himpunan penyelesaian dari soal tersebut adalah 13 per 2. Baik, kita masuk ke sifat yang selanjutnya. Di sini ada sebuah sifat A log fx, basis A log fx sama dengan basis A log gx. Maka fx sama dengan gx. Ini syaratnya masih sama, bilangan pokok atau basisnya lebih dari 0 dan tidak boleh sama dengan 1. Kemudian numerusnya lebih dari 0. Karena di sini numerusnya di kedua ruas merupakan fungsi, maka kita perlu mencari syarat dari keduanya. Agar lebih paham, kita lihat contoh soalnya. Tentukan himpunan penyelesaian dari basis 2 log 2x min 3 ditambah 4 sama dengan basis 2 log 2x min 8. Kita tuliskan dulu soalnya. Nah, lihat yang ada di ruas sebelah kiri. Karena ini belum sederhana, maka kita sederhanakan dulu. Ya, kita ubah 4-nya dulu nih. 4 itu senilai dengan berapa? Kita lihat bilangan pokoknya. Di sini bilangan pokoknya 2, maka kita gunakan 2 juga nih. 2 log berapa yang hasilnya 4? Yang menghasilkan 4 adalah 2 log 16. Maka kita tuliskan basis 2 log 2x min 3 ditambah 2 log 16 sama dengan basis 2 log 2x min 8. Nah, kalau sudah seperti ini bagaimana nih? Karena di sini yang ruas sebelah kiri masih ada 2 logaritma, maka kita satukan nih dengan cara bagaimana? Dengan cara kita kalikan numerusnya. Ya, kita gunakan sifat logaritma. Ya, di mana misal Anda basis A log B kali C sama dengan basis A log B ditambah basis A log
C atau sebaliknya. Ya, karena di sini soalnya adalah penjumlahan, maka kita tinggal kalikan saja numerusnya. Ya, sehingga kita tuliskan basis 2 log 16 dikalikan dengan 2x min 3. Ya, ini numerusnya kita kalikan. Ini sama dengan basis 2 log 2x min 8. Kemudian kita tinggal operasikan saja, basis 2 log 16 kali 2x adalah 32x, kemudian 16 dikali negatif 3 adalah negatif 48. Sama dengan basis 2 log 2x min 8. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tinggal sama dengankan saja numerusnya, ya, sesuai dengan sifatnya. Kita tuliskan 32x min 48 sama dengan 2x min 8. Kita cari nilai x-nya, 2x-nya pindahkan ke sebelah kiri, menjadi min 2x, negatif 48 pindah ke sebelah kanan menjadi positif 48. Sehingga kita peroleh 32x min 2x sama dengan negatif 8 ditambah 48. 30x sama dengan 40, maka nilai x-nya adalah 4/3. Ya, sekarang kita lihat syaratnya. Syaratnya di kedua ruas di sini ada fungsi, ya, ada fungsi fx dan gx-nya ya di sini ya. Maka kita cari nih syaratnya nih. Yang pertama, 2x min 3 lebih dari 0. Ya, kita pakai yang ininya aja nih, yang paling sederhana. Ya, nggak perlu yang 32x min 48, tapi pakai yang ada di soal saja. 2x min 3 lebih dari 0. 2x lebih dari 3, maka x-nya lebih dari 3/2. Kemudian syaratnya yang kedua, 2x min 8 lebih dari 0. 2x lebih dari 8, maka x-nya lebih dari 4. Nah, di sini ada dua pembuat 0. Ya, ada x lebih dari 3/2 dan x lebih dari 4. Maka kita gabungkan nih garis bilangannya nih. Kita urutkan dari yang paling kecil. Yang paling kecil adalah 3/2. Ini 3/2, arahnya adalah ke sebelah kanan. Kemudian yang 4 ini arahnya juga ke sebelah kanan. Kenapa? Karena di sini lebih dari. Kalau lebih dari itu arah panahnya ke sebelah kanan. Dan daerah penyelesaiannya yang diarsir berwarna biru ini adalah yang irisan keduanya, yang memuat keduanya, yang memuat kedua garis. Ya, gampangnya adalah kedua garis ini nih. Ya, 3/2 nih garis, dan yang 4 ini lebih dari ini memuat kedua-duanya. Sehingga daerah penyelesaiannya itu adalah yang lebih dari 4. Nah, sekarang kita lihat nih. Di sini x-nya hasilnya adalah 4/3. 4/3 ini adalah 1, sekian kan? Sehingga ini tidak memenuhi syarat. Karena syarat yang diminta x-nya adalah lebih dari 4. Jadi bagaimana? Jadi bisa kita simpulkan bahwa himpunan penyelesaian dari persamaan logaritma yang dimaksud adalah himpunan kosong. Kenapa himpunan kosong? Karena nilai x sama dengan 4/3 ini tidak memenuhi syarat. Ya. Jadi jika tidak memenuhi syarat, kita cukup tuliskan saja himpunan kosong. Baik, masih dengan sifat yang sama, kita lihat contoh soal yang lain. Ini sifat yang kedua tadi ya, masih sama ya. Kita lihat contoh soalnya. Tentukan himpunan penyelesaian dari basis 2 log 2x min 3 sama dengan basis 2 log x plus 1. Nah, kalau soal yang ini tinggal kita selesaikan saja ini ya. Basisnya sudah sama, kita tinggal sama dengankan numerusnya saja. 2x min 3 sama dengan x plus 1. Kita cari nilai x-nya, 2x min x sama dengan 1 ditambah 3 ya. X-nya pindah ke kiri menjadi negatif, negatif 3 pindah ke kanan jadi positif. Sehingga nilai x-nya adalah 4. Lalu kita cari numerusnya, syaratnya. Yang pertama, karena di sini ada 2, ada 2x min 3 dan x plus 1, maka kita cari kedua-duanya. Kita lihat yang 2x min 3 dulu. 2x min 3 lebih dari 0. Maka 2x lebih dari 3 dan x-nya lebih dari 3/2. Kemudian yang kedua, x plus 1 lebih dari 0, maka x-nya lebih dari negatif 1. Nah, kita lihat dulu nih. Di sini yang paling kecil adalah negatif 1, maka negatif 1 letaknya ada di sebelah
kiri, baru yang 3/2 ya. Arahnya semuanya ke kanan, dan yang memenuhi syarat atau yang mendapatkan irisan dari keduanya adalah yang lebih dari 3/2. Jadi syaratnya adalah X lebih dari 3/2. Kita lihat sekarang di sini, X-nya di sini sama dengan 4. Apakah 4 lebih dari 3/2? Ya, 4 lebih dari 3/2. Jadi himpunan penyelesaian dari persamaan logaritma tersebut adalah 4. Baik, kita masuk ke sifat yang ketiga. Sifat yang ketiga di sini adalah basis A log fx sama dengan basis B log fx. Jika yang sebelumnya basisnya sama, untuk sifat yang ketiga ini basisnya berbeda, tetapi numerusnya sama. Maka jika menemukan sifat yang seperti ini, akan diperoleh fx-nya itu sama dengan 1, atau numerusnya ini sama dengan 1. Ya, kita lihat contoh soalnya. Tentukan himpunan penyelesaian dari basis 2 log 5x plus 11 sama dengan basis 7 log 5x plus 11. Kita selesaikan. Nah, ini basisnya sama dengan 1, 5x plus 11 ini sama dengan 1, maka diperoleh 5x sama dengan 1 min 11, 5x sama dengan negatif 10, X-nya kita peroleh negatif 2 ya. Tetapi kita lihat dulu syaratnya. Syaratnya numerus lebih dari 0. Numerusnya adalah 5x plus 11, maka kita tuliskan 5x plus 11 lebih dari 0. Maka diperoleh X-nya lebih dari negatif 11/5. Nah, kita lihat nih. Apakah negatif 2, ini X-nya diperoleh tadi ya, apakah negatif 2 itu lebih besar dari negatif 11/5? Iya, ya. Kalau dalam negatif, di sini nilainya betul ya, lebih besar ya, negatif 2 itu lebih besar dari negatif 11/5. Jadi, himpunan penyelesaian dari persamaan logaritma tersebut adalah negatif 2. Baik, kita masuk ke sifat yang selanjutnya. Di sini sifat yang keempat. Ini persamaan logaritmanya, bilangan pokoknya merupakan fungsi, ya hx. Numerusnya juga merupakan fungsi. Ya, ini basis hx log fx sama dengan basis hx log gx, maka fx-nya sama dengan gx. Syaratnya masih sama, basisnya lebih dari 0 dan tidak boleh sama dengan 1, kemudian fx-nya lebih dari 0 dan gx-nya lebih dari 0, atau numerusnya lebih dari 0. Kita lihat contoh soalnya. Tentukan himpunan penyelesaian dari basis x log x kuadrat min 5x plus 6 sama dengan basis x log 2x min 4. Karena di sini basisnya sudah sama, maka kita perlu menyamadengankan numerusnya saja. Ya, kita tuliskan x kuadrat min 5x plus 6 sama dengan 2x min 4. Kita bawa ke sebelah kiri semuanya yang ada di sebelah kanan. Sehingga yang sebelah kanan ini sama dengan 0 ya. Ini 2x-nya di sebelah kiri menjadi negatif 2x, yang negatif 4 menjadi positif 4. Sehingga kita peroleh x kuadrat min 7x plus 10. Kalau sudah bentuk kuadrat seperti ini, kita faktorkan. Faktornya adalah x min 5 dikali x min 2. Karena min 5 kali min 2 ini hasilnya positif 10. Dan jika dijumlahkan, hasilnya negatif 7 ya. Sehingga kita peroleh nilai X-nya adalah 5 atau 2. Nah, kita lihat syaratnya dulu. Syaratnya numerus lebih dari 0. Ada 2 numerus ya di sini ya. X kuadrat min 5X plus 6 lebih dari 0. Ini kita faktorkan ya. Diperoleh X min 3, X min 2 lebih dari 0. Maka nilai X-nya adalah 3 atau 2. Kemudian syarat yang kedua, 2X min 4 lebih dari 0, sehingga nilai X-nya kita peroleh 2X lebih dari 4 dan X-nya lebih dari 2. Nah, untuk syarat yang pertama ini kita gambarkan dulu ke dalam garis bilangan. Ya, ini ada 2 dan 3, kita tuliskan dari yang paling kecil.
Kemudian tanda positif negatifnya ini kita peroleh dari mana? Kita peroleh dari koefisien dari pangkat yang tertinggi. Pangkat yang tertinggi di sini x kuadrat kan? Koefisiennya adalah positif. Maka kita tuliskan di sini positif. Kemudian tinggal selang-seling positif, negatif, positif. Kemudian daerah yang memenuhi adalah yang positif. Kenapa? Karena di sini tandanya adalah lebih dari. Kalau lebih dari maka yang diambil daerahnya adalah yang bertanda positif. Maka ini yang ke kiri X kurang dari 2 dan yang ke kanan adalah X lebih dari 3. Kemudian syarat yang kedua kita gambarkan juga. Ya, nah ini kita gabungkan nih antara garis bilangan yang pertama dan garis bilangan yang kedua. Garis bilangan yang kedua di sini adalah X lebih dari 2 kan? Ini arah panahnya ke kanan ya. Dan kita peroleh irisannya adalah yang ini nih. Nah, yang lebih dari 3. Sehingga kita lihat di sini X-nya di sini ada sama dengan 5 dan juga X sama dengan 2. Tapi kita lihat ternyata syarat yang memenuhi adalah untuk X lebih dari 3. Jadi dari kedua nilai X ini mana yang memenuhi syarat? Yang memenuhi syarat adalah yang X sama dengan 5. Jadi bisa kita tuliskan himpunan penyelesaiannya adalah 5. Baik, sekarang kita masuk ke sifat yang terakhir. Di sini ada sifat persamaan logaritma yang dalam bentuk persamaan kuadrat. Ya, bisa dituliskan dalam bentuk persamaan kuadrat. Tentukan himpunan penyelesaian dari basis 2 log kuadrat X min 3 kali basis 2 log X min 10 sama dengan 0. Jika kita menjumpai soal bentuk seperti ini, untuk memudahkan kita perlu memisalkan. Yang kita misalkan adalah basis 2 log X-nya. Ya, kita misalkan dengan P atau variabel yang lain juga boleh ya selain X. Kemudian kita tuliskan nih, karena di sini basis 2 log X kita misalkan dengan P, maka bisa kita tuliskan P kuadrat min 3P dikurang 10 sama dengan 0 ya. Karena di sini ini basis 2 log X ya, karena ini ada kuadratnya maka di sini P kuadrat. Kemudian min 3 basis 2 log X. Basis 2 log X-nya tadi P, di sini ada 3-nya, maka di sini ditulis 3P gitu ya. Kemudian kita faktorkan saja, diperoleh hasilnya P min 5 dikali P plus 2. Kemudian P sama dengan 5 atau P sama dengan negatif 2. Nah, kita cari sekarang. Untuk P sama dengan 5, kita kembalikan lagi ke pemisalan tadi ya. Yang dimisalkan adalah basis 2 log X ya, maka kita tuliskan basis 2 log X ini sama dengan 5 kan? Ya. Lalu nilai X-nya berapa? Nilai X-nya adalah 2 pangkat 5. Ingat kembali ya konsep dasar logaritma ya. Untuk mencari nilai X ini adalah 2 pangkat 5. Maka diperoleh X-nya sama dengan 32. Kemudian yang kedua untuk P sama dengan 2, maka kita peroleh basis 2 log X sama dengan negatif 2. Maka nilai X-nya adalah 2 pangkat negatif 2 atau 1/4. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 1/4 dan 32. Sekian untuk pembelajaran hari ini tentang persamaan logaritma. Untuk kalian yang masih bingung tentang materi ini, kalian bisa mengulang kembali dari awal materi sampai kalian memahami. Semoga pertemuan hari ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.